Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan materi kita untuk mata kuliah metode penelitian administrasi. Tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan yang ke-6. Saya berharap materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya sedapat mungkin segera dipraktekkan agar dapat diketahui kendala dan kesulitan-kesulitan, sehingga di pertemuan-pertemuan setelah materi selesai kita bisa melakukan sharing ya. Jadi karena pertemuan materinya tidak banyak, sampai nanti pada pembahasan hasil penelitian, bagaimana cara penyajian, kesimpulan dan saran seperti apa, kemudian penulisan daftar pustaka. Setelah itu kemudian itu sudah masuk ke sharing dan diskusi-diskusi seputar perkembangan draft proposal yang menjadi tugas penelitian, mata kuliah metode penelitian administrasi ini. Apakah nanti dipresentasikan, itu nanti kita lihat ya, perkembangan berikutnya. Bisa saja nanti dipresentasikan, kalau toh memang ujiannya sistemnya daring ya, nanti kita buat dalam bentuk apakah Zoom ataukah menggunakan Webex atau yang lain. Itu nanti dilihat berikutnya. Yang pasti tidak ada mid semester, tidak ada tugas, yang ada hanya proposal penelitian, membuat proposal penelitian dan presentasi proposal penelitian. Hanya itu yang nanti sebagai bahan penilaian. Baik, saudara sekalian, di pertemuan yang ke-6 ini masih membahas lanjutan di bab 3. Pada pekan yang lalu saya hanya menjelaskan sampai pada subjek dan objek penelitian. Sekarang kita sambung di poin C. Jadi A itu kalau di bab 3 waktu dan jenis penelitian, B pemilihan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian. Yang C ini sudah membahas tentang populasi dan sampel, kemudian D metode pengumpulan data. Jadi dua subpokok bahasan yang akan saya jelaskan di sini, poin C dan D, populasi dan sampel, kemudian metode pengumpulan data penelitian. Baik, di bagian C ini nanti Anda ketika membuat proposal penelitian harus menentukan siapa yang menjadi populasi, besarannya berapa, dan seperti apa teknik penarikan sampel, dan berapa jumlah sampel yang nanti Anda tentukan. Ini penting sekali, mengingat bahwa penentuan jawaban terhadap apa yang nanti Anda akan teliti itu tergantung dari sampel yang nanti Anda tetapkan. Salah dalam menentukan populasi dan salah dalam menentukan sampel itu juga berpengaruh terhadap hasil penelitian Anda. Jadi kedalaman hasil penelitian yang nanti Anda peroleh itu tidak hanya ditentukan oleh instrumen penelitian berupa kuesioner ataupun wawancara, namun juga ditentukan oleh populasi dan sampel penelitian. Karena nanti dia akan mengeneralisasi seluruh apa yang nanti Anda akan teliti. Salah dalam menentukan populasi dan sampel, maka keliru juga di dalam hasil penelitiannya. Artinya ada yang kurang nanti, tidak lengkap atau tidak begitu mendalam atau tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan di dalam hasil penelitiannya nanti. Sehingga benar-benar mesti diperhatikan di sini. Secara teoritis materi sampel ini sudah saya jelaskan di metode penelitian sosial, sehingga kemudian tidak lagi sulit bagi Anda untuk mendalami dan belajar populasi dan sampel ini. Hanya tidak mengapa saya review ulang agar supaya Anda bisa lebih memahami lagi, jangan sampai sudah lupa. Ya, baik, saya lanjut bicara tentang populasi. Apa sih populasi di sini? Ya, jadi populasi di sini akan menjelaskan tentang apa, siapa, dan berapa populasi dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi populasi ini bisa berkaitan dengan siapa ya,
tentang apa, siapa, berarti ini bisa orang ya. Kalau kita di ilmu sosial, ilmu administrasi negara, yang jadi populasinya bukan benda, tetapi orang. Kenapa? Karena penelitian-penelitian ilmu sosial itu lebih cenderung melihat persepsi, pendapat, perilaku, mencoba mengungkap itu ya, mengungkap itu. Beda kalau pertanian ya, beda kalau teknik dan lain sebagainya, itu berbeda lagi ya, berbeda lagi. Nah, suatu penelitian tentu memiliki keterbatasan dalam menghadirkan sumber informasi atau subjek penelitian. Ya. Suatu penelitian tentu memiliki keterbatasan ya, sekali lagi saya ulang, di dalam menghadirkan sumber informasi atau subjek penelitian. Selain itu, penelitian juga yang hasilnya dapat digeneralisasikan tentunya memiliki penjelasan proses di dalam pengambilan sampel yang secara proporsional, sehingga kemudian kesimpulannya dapat digeneralisasikan sebagaimana yang saya ungkapkan di awal. Nah, siapa saja orang-orang tentu ya yang menjadi sasaran langsung di dalam pengumpulan data. Yang dimaksud di sini adalah sampel atau responden. Maka populasi ini yang luas ini jumlahnya begitu besar, karena tidak mungkin nanti Anda mau teliti semua jumlah populasinya yang begitu besar kemudian Anda jadikan secara keseluruhan jadi sampel. Kenapa? Karena otomatis memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar, cukup banyak ya, dalam penelitian. Pasti mahal ya, karena banyak jumlah sampelnya. Maka alternatif yang digunakan agar data yang diperoleh mampu atau dapat mewakili data yang ada pada populasi, maka di dalam penelitian sering dilakukan pemilihan responden atau sumber data yang tidak begitu banyak dari populasi, akan tetapi ini cukup mewakili populasi. Nah, prosesnya di sini disebut dengan teknik sampling. Nah, inilah digunakan cara yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian disertai dengan jumlahnya. Itu sampling. Saya kira sampai di sini Anda bisa pahami. Definisi populasi sebetulnya secara teoritis ini. Wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, yang memiliki karakteristik tertentu tentunya ya. Yang menentukan adalah peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, sebagaimana saya katakan tadi, bisa saja benda. Ya, kalau di penelitian yang lain bisa saja benda. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek tersebut. Nah, begini, kalau hanya pada seputaran subjek yang diteliti, yang dipelajari, ya maka tentu misalnya kalau judulnya adalah kinerja pegawai pada kantor A, maka yang jadi populasi dan sampelnya hanya pegawai saja. Tetapi kalau pelayanan publik, kualitas pelayanan, maka tidak cukup hanya subjek, tetapi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek. Jadi siapa yang dilayani ya otomatis itu yang akan menjadi populasi. Jadi di sini tentu yang harus diperhatikan adalah itu ya. Nah, populasi ini sebagaimana penjelasan yang dikemukakan oleh Sugiono di sini, ada wilayah generalisasi. Jadi di dalam menentukan sampelnya nanti harus bisa mewakili wilayah generalisasi ini.
dalam menentukan sampel. Dalam menentukan populasi harus keseluruhan generalisasi yang bisa terdiri dari objek, subjek, atau sebagaimana yang saya katakan tadi, meliputi keseluruhan seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Jadi yang punya keterkaitan dengan subjek atau objek yang akan diteliti. Itu masuk di dalam populasi penelitian. Kenapa? Karena ini yang akan kita pelajari adalah hal-hal yang tentu karakteristik bisa persepsi, bisa mencoba melihat perilaku seseorang, bisa mencoba mengungkap sesuatu hal tentu. Yang di sini apabila kita salah dalam menentukan populasi yang akan memberikan penilaian, tentu dikhawatirkan akan salah di dalam hasil penelitiannya. Sehingga benar-benar di dalam menentukan populasi harus diperhatikan benar siapa sebetulnya yang memiliki keterkaitan dengan apa yang kita teliti. Itu yang harus dijadikan sebagai populasi. Jadi keseluruhan dunia generalisasinya. Baik. Lalu bagaimana sampel? Sampel tadi saya katakan di awal bahwa apabila jumlah terlalu besar, tidak mungkin keseluruhan dijadikan sebagai sampel. Tidak mungkin semua kita mau teliti, maka di sini ada teknik sampling. Nah, teknik sampling ini akan memilih atau akan hanya mengambil beberapa bagian saja. Sehingga sampel sebetulnya di sini akan ditentukan oleh peneliti berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan peneliti, apa yang menjadi dasar pertimbangan masalah, apa yang bisa jadikan berdasarkan tujuan yang akan diteliti, berdasarkan hipotesisnya yang dibangun, berdasarkan metode dan instrumen penelitiannya. Namun di samping itu juga pertimbangan-pertimbangan yang ditetapkan oleh peneliti adalah bisa berdasarkan waktu, tenaga, biaya, atau sekarang misalnya di musim pandemi peneliti harus bisa mempertimbangkan itu. Bisa saja mungkin respondennya adalah orang-orang yang selain ya sudah ditentukan tadi misalnya pegawai, tapi yang punya handphone yang bisa dihubungi misalnya ya. Rata-rata kan sekarang punya handphone. Walaupun kalau di masyarakat bawah ya mungkin ada juga yang belum punya handphone. Atau mungkin nanti kuesionernya menggunakan email atau Google Form misalnya. Kuesionernya menggunakan perangkat yang ada di Google. Itu bisa ya, otomatis nanti harus dipertimbangkan siapa-siapa mereka yang cocok, relevan. Nah, sebagaimana yang telah saya kemukakan di atas tadi bahwa sampel ini terdiri juga atas subjek penelitian yang menjadi sumber data yang terpilih di sini dari hal-hal yang dianggap penting, relevan untuk kemudian ditetapkan sebagai responden. Nah, sampel ini itu berupa bagian-bagian saja. Bagian-bagian saja yang dianggap nanti tepat, cocok sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti. Sehingga menentukan sampel itu yang menentukan adalah peneliti sendiri, bukan orang lain. Yang tahu kenapa memilih sampel itu adalah peneliti. Jangan nanti terbalik ya, penelitinya tidak tahu kenapa ambil sampel itu, pokoknya ambil sampel itu salah saya kira. Jadi peneliti ketika ditanya kenapa menggunakan teknik sampling ini, dia punya alasan tentu yang rasional, cocok ya, relevan dengan apa yang akan diteliti. Sehingga memang benar-benar peneliti harus menguasai teknik sampling. Agar ketika ia menulis nanti di populasi dan sampel, dia sudah tahu yang cocok dari judul saya ini, dari permasalahan yang saya angkat ini, dari tujuan penelitian yang saya buat ini, dari hipotesis kalau ada hipotesisnya, yang cocok jadikan populasi adalah ini dan sampel adalah ini, tekniknya begini dan seterusnya. Ya, peneliti sudah ada bayangan di situ. Jangan nanti kalau sudah sampai menulis baru bingung
menulis populasi dan sampel, kira-kira apa ini? Nah itu bahaya juga itu ya, bahaya juga. Sehingga dari awal peneliti harus sudah mulai mengetahui karakteristik populasi dan sampel yang nanti akan dia tetapkan. Nah, teknik sampling ini sekali lagi ini hanya sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada tidak semua populasi juga dijadikan sebagai sampel. Ada juga yang keseluruhan dijadikan sampel kalau jumlah populasinya relatif kecil. Sebentar saya akan berikan penjelasannya. Nah, usahakan sampel ini bisa mewakili populasi. Nah, apa saja tekniknya? Jadi tekniknya ini ada dua. Ada yang probability, ada yang non probability. Ini di MPS ini sudah saya jelaskan, tapi tidak mengapa saya ulang kembali. Saya berharap nanti jangan dilupa lagi ya. Kalau probability itu teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang, kesempatan yang sama bagi setiap populasi untuk ditetapkan atau untuk dijadikan sebagai sampel. Jadi sekali lagi, probability sampling ini adalah teknik penarikan sampel yang memberikan peluang, kesempatan yang sama kepada semua, kepada setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan kalau yang random non probability itu tidak memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk ditetapkan sebagai sampel. Probability itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 teknik sampling. Ada yang simple random, ada yang proporsional berstrata random, ada yang disproporsional berstrata random, ada yang berdasarkan sampling area atau sampling berdasarkan area ya. Kemudian untuk non probability ada sampling sistematis, kuota, accidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan terakhir snowball. Baik, kita lihat satu persatu. Simple random sampling ya. Simple random sampling. Apa itu? Penelitian yang seperti apa? Jadi di sini simple random sampling ini, sekali lagi saya ulangi di awal bahwa probability ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang pertama adalah simple random sampling. Apa sih simple random sampling ini? Jadi simple ini sederhana. Penarikan sampel secara acak ya. Sederhana ya. Karena pengambilan anggota sampel dari populasi ini dilakukan secara acak ya, ini tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi. Sehingga memang harus diperhatikan kalau menggunakan teknik simple random sampling, populasinya harus homogen, jangan heterogen. Ya. Populasinya homogen atau relatif homogen, jangan heterogen. Homogen yang bagaimana? Yang sama. Kalau semester 1 prodi atne, ya berarti itu saja. Kenapa semester 1 homogen ya prodi atne? Atau hanya prodi atne 1 sampai itu berstrata. Itu berstrata. Tapi kalau yang homogen ya memang hanya yang satu kelompok yang sama. Nah, itu boleh
menggunakan simple random sampling. Kenapa? Karena dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Artinya ketika nanti sampel yang diambil itu adalah sampel yang bisa mewakili populasi. Kenapa? Karena emang homogen. Sehingga ketika ditanya atau kuesionernya diberikan, maka jawabannya akan sama dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka sama-sama homogen sifatnya. Yang kedua, proporsional ya. Proporsional ini berstrata random sampling. Nah, teknik ini digunakan apabila, ini sekali lagi harus diperhatikan lagi populasinya. Populasinya heterogen dan berstrata secara proporsional. Jadi mesti dilihat juga populasinya. Kalau menggunakan probability harus diperhatikan populasinya. Yang tadi populasinya harus homogen. Yang kedua ini harus heterogen, populasinya heterogen, tidak boleh homogen, dan dia berstrata. Namun proporsional. Harus proporsional. Tidak boleh tidak proporsional. Beda lagi dengan yang ketiga, kurang proporsional. Sehingga pengambilannya tidak proporsional. Tapi kalau yang pertama ini harus proporsional. Jadi misal begini, penelitian di satu lembaga organisasi misalnya, di sana pegawainya tentang kinerja misalnya, pegawainya terdiri dari yang S1 berapa orang, yang S2 berapa orang, yang SMA kalau ada berapa orang. Kalau mau dipilah-pilah lagi juga boleh, misalnya SMA apa, misalnya SMA umum ke madrasah atau SMK. Nah, itu dia kan heterogen. Jumlahnya sudah ditetapkan, lalu kemudian untuk menentukan agar dia bisa dikatakan proporsional, maka penentuan besarannya harus proporsional. Walaupun jumlahnya berbeda. Misalnya SMA lebih banyak, S1-nya kedua, terakhir S2 misalnya yang lebih sedikit. Agar bisa proporsional maka besarannya harus proporsional, menentukan ukurannya harus proporsional. Nanti ketika menentukan misalnya, oh iya, diambil 5% saja ya, atau berapa persen dari jumlah populasi, ya sama semua, itu proporsional. Itu dianggap proporsional. Jadi kalau kalau dibeda-bedakan apa jumlah presentasinya nanti, ya itu tidak proporsional. Itu ya. Nanti dilihat, saya akan sebentar disinggung di terakhir, ada namanya teknik menentukan ukuran sampel. Tapi yang kita perlu ketahui adalah teknik samplingnya dulu. Itu yang kedua ya, berbeda dengan yang pertama. Yang ketiga, ini tidak proporsional. Kalau yang kedua proporsional, yang ketiga tidak proporsional. Teknik ini digunakan biasanya untuk menentukan sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Ya, misalnya pegawai dari unit kerja tertentu 3 orang lulusan S3, 4 lulusan S2, 90 S1, 800 SMA, seterusnya. SMP ada 700 misalnya. Maka 3 orang yang tadi lulusan S3, yang 4 orang S2, itu diambil semuanya sebagai sampel karena 2 kelompok tersebut tadi itu dianggap kecil dibandingkan kelompok yang lain. Kalau tadi yang di pertama kan beda kan. Kalau proporsional misalnya, kalau jumlahnya walaupun populasinya berbeda-beda jumlahnya tapi harus proporsional. Artinya kalau ditentukan 5% saja dari jumlah populasi yang diambil dari sampelnya, maka semua 5%. Tidak boleh dibedakan. Kalau yang ketiga ini dilakukan secara acak ya, tidak proporsional. Kalau dianggap yang S3, S2 kecil, ya itu saja diambil semuanya. Karena yang besar ini yang nanti diambil dikurangi berdasarkan perhitungan yang berbeda. Ya, kalau yang ini yang banyak misalnya menggunakan tabel Krejcik atau Taruyana Mane atau Harry King misalnya, itu penentuan sampelnya.
Sementara yang lain-lain tidak. Karena apa? Karena jumlahnya dianggap sedikit. Nah, itu tidak berstrata. Tidak berstrata. Kalau tadi tidak proporsional. Kalau tadi proporsional. Di sini berstrata kurang proporsional. Jadi populasinya heterogen dan berstrata kurang proporsional dilakukan secara acak dengan pembagian tidak proporsional. Berbeda dengan yang kedua tadi. Yang keempat, area sampling. Nah, di sini pengambilan sampel harus diperhatikan ya, sampling area. Jadi teknik sampling daerah ini atau area sampling ini, teknik sampling daerah ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya itu sangat luas. Jadi sangat luas, bisa dalam satu negara, provinsi atau kabupaten. Nah, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misalnya Indonesia ada berapa? 30 lebih provinsi, kita ambil 33 atau 34 ya. Dan sampelnya akan menggunakan setengahnya, misalnya 15 atau 13%-nya saja. Ya, ambil saja, taruhlah 15 provinsi. Maka pengambilan 15 provinsi itu dilakukan secara random. Tetapi yang perlu diingat, karena provinsi-provinsi ini di Indonesia itu berstrata atau tidak sama, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling. Nah, provinsi di Indonesia ada yang penduduknya padat, ada yang tidak, ada yang mempunyai banyak wilayah-wilayah yang luas, ada yang tidak, dan seterusnya. Nah, karakteristik semacam ini perlu diperhatikan sehingga pengambilan sampel menurut strata populasi itu dapat ditetapkan. Nah, teknik yang seperti ini, sampling daerah ini, sering digunakan melalui 2 tahap. Yang pertama bisa menentukan sampel daerah, menentukan dulu sampel daerahnya. Yang berikutnya itu menentukan orang-orang yang ada pada daerah tersebut secara sampling juga. Jadi 2 tahap, daerahnya baru orang-orangnya. Jadi tadi ini daerah baru orang-orangnya. Jadi mengambil sampel dari setiap wilayah geografis yang ada. Kecamatan Batui misalnya, berapa jumlah desa ya, itu harus menggunakan klaster, berarti area sampling. Karena tidak mungkin semua diangkat jadi sampel. Ini harus diperhatikan. Jadi harus menjadi perhatian agar supaya nanti jangan sampai nanti keliru dalam menentukan sampelnya. Jadi harus dipelajari benar yang mana yang cocok, baru bisa ditentukan sebagai sampel. Yang berikutnya non-probability sampling. Jadi di sini tidak memberikan peluang yang sama, kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk dijadikan sampel. Jadi tidak semua anggota populasi itu bisa diberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Kalau tadi harus mewakili populasinya, harus bisa mewakili. Kalau ini berbeda lagi. Yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis ini adalah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan urutan dari anggota populasi. Dan yang biasanya telah dibuatkan nomor urut atau tidak misalnya peneliti membuat nomor urut atau menggunakan interval boleh, urutan juga boleh ya. Contoh saja kita buat dalam urutan misalnya. Jadi apabila anggota populasinya terdiri dari 100 orang, dari semua anggota populasi itu diberi nomor urut 1 sampai dengan 100. Pegawainya 100 sampai 100. Nah, bagaimana pengambilan sampelnya? Nah, pengambilan sampelnya itu dapat dilakukan misalnya dengan nomor ganjil saja.
atau genap saja, atau menggunakan kelipatan. Bisa ganjil saja, bisa genap saja, atau menggunakan kelipatan 3, kelipatan 4, dan seterusnya. 1, 1, 2, 3, 4. Nah, hitung lagi 1, 2, 3, 4, seterusnya. Jadi kelipatan 4 atau kelipatan 5 atau kelipatan berapa. Atau menggunakan ganjil saja, genap saja. Nah, misalnya kelipatan dari bilangan 5 ya, tadi itu. Maka 1 sampai 5, 1, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 100. Kalau ganjil saja. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. 9, 11, 13, 15, 17, 19 dan seterusnya. Genap saja. Nah, itu disebut dengan sampling sistematis. Sampling sistematis. Jadi begitu kalau sampling sistematis, menggunakan urutan. Ada juga namanya sampling kuota. Nah, ini lain lagi nih. Jadi sampling kuota ini adalah teknik penelitian sampel, teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Sampai kemudian jumlah kuota yang diinginkan terpenuhi. Sebagai contoh misalnya, akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat ya, bukan pendapatan, pendapat masyarakat. Anda akan melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat atau pendapat masyarakat tentang pelayanan masyarakat soal izin mendirikan bangunan misalnya. Ini skripsi saya dulu, IMB. Maka jumlah sampel yang ditentukan misalnya 500 orang. Kalau pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian itu dianggap belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Jadi kuota itu yang menentukan berdasarkan pertimbangan peneliti. Berapa kuota responden yang ditetapkan? Itu sampling kuota namanya. Apabila jumlah sampel populasinya belum diketahui secara pasti, berapa sih sebetulnya pasti realnya kan misalnya, Anda tetapkan kuotanya. Oh ya, diperkirakan datanya sekian. Menurut data-data sebelumnya yang berurusan tentang IMB itu pada bulan kemarin misalnya 300 atau 800 ya. Atau 2 bulan sebelumnya dirata-ratakan, atau 3 bulan sebelumnya diperhitungkan dirata-ratakan sekitar 400 orang. Anda menentukan berapa sih sebetulnya kuotanya. Oh, 250. Anda telitikan 250 itu. Cari respondennya sebanyak 250 yang akan mengurus IMB atau yang berurusan dengan IMB ini. Sampai belum didapat sejumlah itu, maka belum selesai. Penelitian itu belum selesai. Itu sampling kuota. Jadi seperti itu. Itu sampling kuota, berbeda dengan sampling sistematis tadi ya, yang menggunakan interval-interval atau perhitungan-perhitungan yang berbeda. Kemudian ada aksidental yang ketiga, atau insidental. Itu insidental ini kan insidentil. Insidental ini teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Artinya siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti itu dapat digunakan sebagai sampel bila dianggap orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Tapi yang pasti jumlahnya sudah ditentukan, misalnya jumlah sampelnya sekian orang. Nah, orangnya yang nanti akan Anda temui ini itu ya otomatis orang yang dianggap tepat, sesuai. Misalnya jumlahnya sampelnya 20 orang tentang pelayanan, maka ya siapa saja yang ketemu di tempat pelayanan itu yang dikasih secara insidentil ini, yang dianggap cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Itu lebih mudah lagi ya. Yang keempat, purposive sampling adalah ini teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Apa pertimbangannya? Ya, peneliti yang tahu. Kenapa diambil itu? Karena peneliti yang tahu. Contoh saja ini ya. Misalnya melakukan penelitian tentang kualitas
makanan. Maka sampel atau sumber data ya otomatis orang-orang yang ahli di bidang makanan atau penelitian tentang ya sekarang lagi musim pilkada, kondisi politik suatu daerah. Maka sampel atau sumber data yang ditetapkan ada orang-orang yang ahli di bidang politik. Jangan salah nanti. Mentang-mentang purposif tapi orangnya orang yang tidak tepat. Jadi harus dicek memang. Sampelnya apa? Teknik penarikannya sampelnya apa? Purposif. Begitu dicek, ternyata bukan ahlinya. Salah itu. Jadi ahli di bidang atau orang yang paham dengan apa yang nanti diteliti ini. Jadi yang ahlinya, kalau bukan ahlinya jangan. Itu purposif seperti itu. Purposif seperti ini. Sehingga memang biasanya di dalam penelitian kualitatif ini biasa digunakan untuk penentuan informan. Itu purposif dengan sampling snowball. Itu biasanya karena dalam penelitian kualitatif biasanya cocok menggunakan seperti ini. Atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Itu cocok menggunakan purposif. Yang berikutnya adalah sampling jenuh atau sampling sensus ini. Sensus. Nah, ini teknik penarikan sampel bila semua anggota populasi ini teknik penarikan sampel yang anggota populasinya dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Kalau menurut Sugiono seperti itu. Kalau jumlah populasinya kurang dari 30 orang, maka bisa menggunakan teknik sampling jenuh. Tapi ada menurut pendapat yang lain, misalnya Rikunto itu malah lebih kurang dari 100. Kurang dari 100 itu boleh menggunakan teknik sampling jenuh. Jadi ada dua pendapat di sini. Pendapatnya Sugiono dengan pendapatnya Rikunto. Ya, sehingga kalau ada yang mengatakan, kenapa 70 orang sampling jenuh? Salah ini. Harusnya kurang dari 30 orang. Ya, kalau pendapatnya Sugiono kurang dari 30 orang. Tapi pendapat yang lain mengatakan kurang dari 100. Ya, boleh-boleh saja. Kedua-duanya boleh. Jadi ini semua populasi dijadikan sampel. Jangan 200 populasi pakai sampling jenuh. Salah itu ya. Kecuali di bawah 100. Yang terakhir adalah snowball ya. Snowball jadi teknik penarikan penentuan sampel yang mula-mulanya kecil kemudian membesar ya. Seperti bola salju yang mengelinding terus dari kecil sampai besar ya. Nah, dalam penentuan sampel yang seperti ini pertama kalinya ya, peneliti harus memilih 1 atau 2 orang. Apabila 1 atau 2 orang ini dianggap belum cukup lengkap dalam memberikan data, maka terus akan dicari sampai dipandang lengkap data yang diperoleh baru selesai. Makanya biasanya ini snowball ini cocok digunakan untuk penelitian-penelitian yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif, saya sarankan jangan menggunakan snowball, nanti bingung sendiri bagaimana menentukan ini kalau sudah selesai. Kalau kualitatif ya, karena dia akan mencari informasi yang berbeda ya, berbeda dengan yang di kuantitatif. Saya kira itu ya teknik penentuan sampel yang saya berharap nanti Anda mulai praktekkan, pelajari, Anda punya penelitian cocoknya yang mana, cocoknya pakai sampel apa. Berikutnya metode pengumpulan data di bagian D ini. Setelah C populasi dan sampel, D metode pengumpulan data. Nanti Anda akan menuliskan metode pengumpulan data di dalam penelitian ini terdiri dari. Jadi di sini metode ini adalah cara bagaimana Anda memperoleh data. Jadi teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Jadi bukan orang lain punya atau teorinya punya, bukan, tapi Anda punya. Jangan karena teorinya mengatakan sekian Anda semua masukkan semuanya di situ, padahal tidak cocok. Karena ada di kualitatif, ada di kuantitatif. Nah, di sini akan menjelaskan ya jenis data dan metode, cara yang digunakan, instrumennya menggunakan apa ya. Secara umum, metode pengumpulan data di dalam proposal yang nanti Anda tulis ada 2, data primer dan data sekunder. Jadi metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah titik 2. 1, data primer.
Data primer itu apa? Kemudian apa saja jenisnya data primer? Begitu juga data sekunder itu apa dan apa saja jenis data sekunder yang nanti akan Anda cari. Contohnya ini. Data primer itu bisa kuesioner, wawancara, observasi, uji tes, itu data primer. Jadi yang ini 1 sampai 4 itu data primer. Secara teoritis ini 4-4-nya ada data primer. Tetapi karena Anda melakukan penelitian, mungkin tidak semua ini Anda ambil. Bisa mungkin hanya angket dengan observasi, atau 3-3 ini Anda ambil, atau 4-4-nya ya silahkan saja, tapi harus dilakukan 4-4-nya. Itu data primer. Data primer. Kalau data sekunder yang dokumentasi, Anda harus jelaskan dokumentasi apa yang Anda akan cari nanti di dalam penelitian. Anda akan mau cari data dokumentasi apa. Misalnya kalau di instansi pemerintah, mungkin di kantor ya, daftar pegawai. Nah, apalah, berdasarkan, sesuaikan dengan penelitiannya ya. Ini dokumen-dokumen apa yang nanti akan Anda cari, harus sudah dituliskan di situ. Sebagai ya, informasi awal kepada pembimbing dan penguji, ternyata ini yang Anda cari. Ya, itu nanti akan Anda tuliskan. Nah, insya Allah di pertemuan setelah definisi operasional, indikator dan pengukuran variabel, baru saya akan kasih contoh cara membuat kuesioner yang bagus. Kenapa nanti setelah itu? Karena ini punya kaitan. Kalau belum saya jelaskan definisi operasional, indikator dan pengukuran variabel, nanti sulit kita memahami cara membuat kuesionernya. Karena kuesioner itu nanti berkaitan dengan kerangka pemikiran yang sudah dibuat. Indikatornya kan sudah ada di sana. Itu nanti harus diturunkan lagi di definisi operasional. Anda definisikan apa variabel penelitiannya, lalu apa sub-sub variabelnya, indikatornya apa. Dari indikator baru dibawa ke dalam item pernyataan atau item pertanyaan kuesioner. Di sana nanti akan saya contohkan membuat kuesioner. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa Anda sudah harus memulai menulis supaya tidak dilupa yang materi-materi sebelumnya ya. Anda sudah harus memulai menulis, pelan-pelan menulis. Tidak perlu banyak, yang penting sudah ada dulu. Ya, supaya nanti ketika sudah saatnya kita sharing, Anda bisa langsung bertanya-bertanya, kita sharing, tampilkan proposalnya, bisa nantung di WA ke saya atau email boleh. Proposalnya, draftnya bisa dikirim, diperlihatkan, supaya saya koreksi, lalu saya kirim balik lagi, Anda perbaiki, sampai pada akhirnya nanti pada saat ujian atau di final test, Anda sudah betul-betul siap. Begitu nanti ujiannya, nanti Anda buat presentasi secara daring, nanti kita buat secara daring, karena kemungkinan edaran dari Kementerian Pendidikan ya, sampai dengan akhir tahun ini masih pembelajaran secara daring. Sehingga otomatis nanti ketika final test secara daring. Kalau secara daring ya otomatis nanti saya akan minta Anda presentasi secara daring. Ya, nanti kita buat jadwalnya secara daring. Apakah nanti Anda buat video baru kemudian Anda kirim presentasinya, silahkan, boleh saja. Tapi nanti Anda akan ada beberapa hal yang akan saya tanya, sehingga perlu nanti kita live saja ya. Apakah melalui Zoom atau seperti apa ya, nanti kita lihat. Ya paling gampang Zoom lah. Anda presentasi, jadi saya jadwalkan misalnya jam sekian siapa, jam sekian siapa. Jadi jam itu dia harus sudah mulai presentasi. Waktunya panjang. Jadi mumpung masih ada kesempatan panjang, ya silahkan dibuat pelan-pelan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu pekan depan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalau mungkin ragu-ragu lewat grup, bisa langsung chat ke saya melalui WA, japri ke saya melalui WA, boleh, untuk bertanya hal-hal yang mungkin Anda belum pahami. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.